Halo gengs, kembali lagi bersama gua San dari Jira ID ya. Hari ini gua mau coba unboxing dan review si itel A80 ya. Langsung aja kita mulai gengs. Oh ya, sebelumnya gua mau review tapi gua mau recordnya nggak pakai handphone yang biasa gua pakai. Gua mau coba si RS4. Tuh, RS4 sebagai device untuk nge-record review gua di A80 ini. Oke, langsung aja kita ganti device. Oke geng, sekarang gue udah ganti device recording gue pakai si RS4. Jadi sekarang langsung aja kita mulai nih. Oke, A80 ya. Kebetulan unit yang gue dapatkan ini diberikan atau dipinjamkan oleh itel, dan unit ini bukan unit yang diproduksi di Indonesia melainkan dari China. Namun sudah diganti emailnya pakai email Indonesia. Jadi sebenarnya bisa dites SIM cardnya ya, bisa dites signalnya lah. Tapi karena gue berhubung tahu lah signal nggak ada masalah lah ya mereka ya. Taunya dari mana ya? Karena pernah ngerjain handphone ini juga gitu ya. Dulu waktu sebelum keluar. Jadi langsung aja kita bahas. Di depannya itu ada A80 dengan selling pointnya 50 MP, super HDR kamera. Di sini pioneering desain. Ya, desain lagi yang mau ditonjolin. Padahal desainnya mah sama, mirip-mirip. Ya udah, buah-buahan. Ini seri A ya kan, A80 berarti seri awesome. Di sini tertulis 8 GB 128. Ya 8 GB ini total memori RAM-nya ya, tapi aktualnya dia cuma punya 4. Plus 4-nya itu extended. Terus kalau kita lihat di cover depannya dia udah punya dynamic island. Lucu kali. Dan di sebelah kiri kotaknya itu ada SmartLink Plus sama garansinya dari Calcare ya. 12 bulan. Tuh, mantap. Terus kalau di sisi kanannya kotaknya, di sini ada nih apa nih? Dapat free protective cover. Nah, di sini email ini masih dari China. Terus, di sini cuma 80. Langsung aja kita gas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih rigid cuy. Dipaksain. Wah, ya kan, mantap. Langsung aja ini device-nya. Udah dikletek nih device-nya nih. Udah pernah ada yang review nih. Ya, nggak apa-apa. Yang penting langsung kita gas buat review ya kan. Ya, kalau unboxingnya dapat device-nya, terus apalagi yang didapat? Ya, chargernya, kabel datanya, sama SIM tray ejectornya sama pin ejectornya. Terus ini casingnya nih gengs, warna hitam ya. Terus nih chargernya, kita lihat itel ada tulisan made in China-nya kah? Ada nih made in China di sini ya, karena ini masih unit yang dari China ya. Terus kabelnya udah kita lihat udah type C. Oke, good. Terus kelengkapannya tadi ya udah itu aja, sama dapat free case nih kayak gini nih. Ada semboyannya itel, enjoy better life. Nah, ini semboyannya itel, motonya itel ya kan. Gitu. Nah, langsung aja nih kita gaskan ke unitnya. Ini langsung gue singkirin aja ya lah ya. Langsung aja kita bahas unitnya. Nah, ini unitnya ini rupanya sudah dikasih anti gores ya kan. Wujudnya begini. Ini kalau gue lihat malah ini kita lihat di sini. Iya, tetap ada awesome ya. Oke, langsung aja. Di atas ini kosong, nggak ada button atau lubang atau hole. Sebelah kanan ini ada volume up down sama power. Bawah speaker, grill speaker, ada lubang charger, mic, dan jack audio, lubang jack audio. Kiri ini ada biasalah SIM tray-nya. Kita lihat dulu apakah hybrid atau triple slot. Langsung aja kita cek. Triple slot gengs. Tuh, mantap. Gengs, gue ingetin lagi, ini gue record pakai RS4 12256. Jadi biar hasilnya gimana sih? Ya kalian nanti bisa saksikan aja ya di video ini, bagus apa enggak. Oke, langsung aja gue coba tes nyalain apakah masih ada baterai atau enggak.
Mudah-mudahan ada. Wah, itel-nya sudah logo itel baru. Bersyukurlah sudah itel baru ya. Nanti kalau ada setup OBE ya gua cepetin aja lah ya. Oh ya, by the way, itel A80 ini dia pakai Android Go ya, gengs ya. Ingat, Android Go. Jadi ya harap maklum kalau banyak kekurangannya karena emang nih Android yang apa ya kalau orang bilang yang versi light-nya lah ya. Oke, di itel ini dia udah ada sidik jari, ada fingerprintnya. A80 sudah dilengkapi dengan fingerprint, juga ada face unlock-nya dan juga kata sandi. Dan ketika kalian pertama kali finishing OBE setup atau setup awal, itel akan memberikan suatu greeting kayak selamat datang di itel OS 14.0.1. Jadi di itel ini sudah support Android 14 ya, bawaannya lah Android 14 tapi edisi Go. Mudah-mudahan tebakan gue bener. Ya lanjut aja, ini interface depannya ketika kalian pertama masuk home screen. Biasalah ada telepon, message, kamera, sama nih Chrome. Ya, aku hampir lupa gitu ya. Terus ya di sini ada kalender, tanggal, di sini ada widget cuaca. Terus waduh, depannya ini ada WFM, berarti ada radio, ada galeri AI ya. Yang paling orang udah biasa tahu sih Palm Store ya. Nah ini biasanya nih di Palm Store ini kalau udah sekalinya dibuka dia akan ngasih notif iklan. Gue saranin kalau lu nggak suka sama iklan jangan pernah buka Palm Store atau di disable aja karena dia nggak bisa di delete. Terus juga kalau kita geser kanan nih, di sini kan ada tools ya, pasti selalu ada aplikasi Calcare. Oh dia lengkap dengan kompasnya ya. Terus etalase apps ini ya aplikasi pihak ketiga yang diperuntukkan untuk TKDN. Terus My Health ini biasanya yang koneksi ke jam tangan atau wearable-nya si itel. Contohnya OSW 011 gitu. Terus di sini ada WeLive ya. Kenapa sih ada WeLive? WeLive ini aplikasinya si Transsion. Ya misalnya mau biasanya sih dipakai untuk remote AC, remote TV atau apa, nggak tahu ini di sini fungsinya buat apa. Biasanya buat pairing doang sih. Pairing sama TWS atau sama ya aksesorisnya si Transsion gitu. Terus di sini lagi nih kalau kalian aku deketin nih, ini ada aplikasi hot, ada game populer. Nah, ini kalau sekali dibuka nih pasti ada notif begini nih. Nah, nanti kalau kalian setuju nanti ini bisa kalian download ya, nanti terusnya ujung-ujungnya nanti banyak iklan gitu. Jadi tolong ya Dek, jangan kalian download macam-macam gitu. Nah, aktualnya sih bloatware-nya itu cuma ada tadi nih si TikTok. Terus AHA Game bawaannya juga. Terus di tools ini ada etalase, Calcare kan aplikasi bawaan service center dia. Terus udahlah itu doang, nggak ada lagi tuh. Dikit sih bloatware-nya kayaknya cuma TikTok doang. Sisanya Palm Store kan nggak bisa dibilang bloatware karena aplikasi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat standarisasi TKDN gitu. Nah ketika kita buka nih langsung aja ada pembaruan sistem gengs tuh. Ini itel lo ya, A80 baru rilis aja tuh langsung ada tuh otanya tuh, keren nggak tuh? A671 LC Android Go versi 1236 tuh. Apa sih ini? Menambahkan delete update fungsi tuh, update built-in apps, terus update APN parameter. Tuh security patch-nya yang bulan Agustus tanggal 5. Fix some after sale issue. Tuh lihat tuh udah ada, ukurannya itu 120. Tuh. Nih, optimize system stability dan performance while fixing other issues. Wow, kan ini baru yang namanya handphone yang benar-benar softwarenya dijaga gitu. Ya walaupun ada orang berpikir kalau diupdate ntar malah tambah jelek lah, apalah. Setidaknya mereka menyadari produk mereka itu ada yang kurang dan mereka menyadari adanya keluhan. Jadi coba untuk diperbaiki. Ini yang saya suka nih. Nah, tapi ada tapinya nih. Ini nggak bisa karena terlalu rendah. Ya udah, gini aja. Ini gua review dulu
sebentar, abis itu gue coba charger dan gue update dulu biar lebih jos gandos. Oke gengs? Oh ya gengs, sebelum kita update nih, gini ya, nih kalau kalian paham nih kenapa adanya otak. Nih contohnya nih, gue kasih tahu ya. Ini contohnya nih. Misal gue jepret nih, udah gue jepret, picture-nya udah keambil. Nah, kadang suaranya itu cekrekannya itu lebih delay, lebih lama, nggak real time, nggak on time gitu. Ini contohnya nih. Nah, jadi nggak barengan, keambil dulu baru suaranya lebih delay. Cekrek baru ada suara cekrek kayak gitu. Nah, pokoknya gitulah ya. Itu kasus pertama gitu kan. Ada delay suara. Nah, itu akan diperbaiki. Nah, ini ya gengs ya, untuk ITEL A80 setelah update sistem, kita lihat nih. Apakah ada perbedaan? Langsung aja kita cobain kameranya. Nah, kalau kemarin kan kita udah coba nih. Kameranya itu ada semacam delay untuk suaranya ya. Apakah ini juga ada? Dan ternyata saat buka awal tuh kameranya nge-lag banget gengs setelah update OTA. Tuh. Nah, jadi gini gengs, nggak semua update itu ngefix, kadang juga ada impact yang sedikit negatifnya. Contohnya kayak gini, kemarin kameranya oke, sekarang lihat tuh kameranya delay parah kan tuh. Jadi kadang ada yang update-nya bikin bagus, ada juga yang update-nya malah nambahin masalah gitu. Nah, ini mungkin karena bukan pertama kali tuh delay. Nah, sekarang ketika udah selesai nih masalahnya, kita coba close dulu kameranya. Kita buka lagi, apakah terjadi delay? Nah, udah enggak nih. Mungkin ini masih synchronize dulu software sama hardware-nya. Nah, sekarang udah enggak kan. Coba kita dengerin suaranya. Ah, masih delay suaranya, men. Udah dijepret, suaranya agak delay. Nah, delay kan suaranya? Nah, jadi jepret dulu suaranya bunyi nggak barengan, cekrak. Nah, ini belum di fix ya. Tuh, masih. Nah, masih begitu. Terus kita coba CPDT-nya sekarang. Kira-kira ini eMMC atau UFS. Kita langsung cek. Kalau lihat dari angkanya kayaknya eMMC ya, gengs ya. Ya eMMC, tapi bukan 5, entah 5.1 atau berapa. Tapi hasilnya kecil banget, geng. Di bawah 170. Ini 119 untuk write-nya, terus untuk read-nya berapa ya? Ya nanti kita lihat ya kalau udah finish. Nah, ini hasilnya udah finish nih, gengs. Kalau bisa kita lihat nih, 119, 157 itu write and read-nya. Terus randomnya itu 8,9. Jadi ini tergolong eMMC tapi kelasnya kayaknya bukan yang 5.1 deh. Ya, gitu aja bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita beralih ke yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke sesi GPS testing atau GNSS test. Nah, perlu diingat ya, ini si iTel ini menggunakan chipset Spirit RAM. Kalau nggak salah T603 ya. Tapi karena RAM-nya 4, itu performanya kurang maksimal walaupun ada extended RAM. Nah, di sini bisa kita lihat nih, pertama kali opening kita pakai metodenya yang hot ya, bukan cold karena kita tetap terhubung dengan WiFi gitu. Itu TTF-nya itu 18, sementara satelit yang bisa di reach itu 22, terus yang bisa di lock itu 19 tuh. Terus, nah ini akan terus naik nih geng, sampai berapa gitu. Terus akurasinya itu, nah tuh sampai begini tuh 10.4 sama 3,9 dia akan terus ngecil terus geng angkanya. Ya semoga bisa dekat 1 sampai 5 lah, itu udah oke lah. Gitu kita coba tunggu. Nah, ini maksimal 25 nih. Ini nggak tahu masih bisa dapat lagi apa enggak, tapi kita search lagi ke bawah. Oke, gengs. Nah, ini ada masalah yang sama kayak si Nubia. Ini nggak dapet nih, satelit Cinanya nggak dapet nih. Ini nih, gua notes ya, satelit Cina bukan GPS Cina ya. Satelit China-nya nggak dapet. Gitu ya. Satelit China.
Tuh. Oke, SBAS-nya juga nggak dapet. Dia di 212626. Nah, ayo tanggung jawab, ayo kenapa ini nggak dapet. Oke, coba kalau kita buka lewat Engineer Mode ya. Oke, nah berhubung kita udah masuk Engineer Mode, kita cari aja nih location. Terus kita lihat SGPS. Nah, ntar dibilang gua sotoy nggak ngerti apa-apa. Nah, nih ya. Lokasi selalu izinkan. Ini kita buka SGPS-nya. Nah, di sini kan ada AGPS-nya nih. Ada modelnya standalone, MSB, MSA. Nah, terus kenapa tadi nggak kedetek? Biasanya di sini ada opsinya nih. Opsi yang menyatakan ada GPS yang pakai B1C, tapi coba gue lihat dulu satelitnya. Pemilihannya open SGPS-nya dinyalain dulu. Nah, sebenarnya ini udah ada loh. Oh, ini yang dipilih tuh GPS, GLONASS sama Galileo doang, gengs. Ya, yang B1C enggak, biasanya ada nih di BD2 Galileo nih. Nah, yang dia pilih tuh GPS GLONASS. Ini aja deh. Kalau kita ganti nih, tapi GLONASS-nya malah nggak dapet ya. Nah, gengs, ini gua rubah ya ke BD2, bukan GLONASS. Terus dia akan berubah tuh. 262828. Di sini nih di mode dan sistem config. Jadi sebelumnya itu dipilih GPS GLONASS Galileo. Nah, sekarang gue rubah nih, gue butuh GPS BD2 sama Galileo. GLONASS-nya gue nggak gue plusin. Jadi di sini BD2 ini biar dapat satelit Cinanya. Nah, jadi di sini tuh benerinnya cuman ganti itu aja lah. Mudah banget lah ya. Sangat mudah karena di setiap pengaturan smartphone itu, baik itu Unisoc, MTK, terus kayak Qualcomm, aduh, udah nggak usah ditanya deh. Nah, itu setelah dirubah hasilnya jauh beda kan. Tuh 26 30 30. Apa sih yang tadinya nggak ada? Yang tadinya nggak ada itu satelit Cinanya B1 ya. Nah, kan? Jadi ketika engineer mode-nya bisa dibuka, bisa dirubah settingnya, ini langsung berubah tuh. Nah, just in case, kenapa gue nggak bisa berubah Nubia? Karena kebetulan gue nggak tahu nih masuk engineer mode-nya si Nubia seperti apa. Itel, Tecno, Infinix, mungkin sebagian besar orang udah tahu caranya masuk engineer mode, termasuk Xiaomi juga ya, tapi khusus yang MTK. Sebagian orang bisa lah masuk. Ketika udah masuk, mereka bisa belajar tuh, learning dari situ. Tapi in case begini, ketika kalian mau belajar, kalian coba-coba tanpa knowledge, tanpa adanya guide, kalian harus siap nih. Ya, siap mengambil resikonya. Ya, salah tekan atau apa, tiba-tiba HP restart, hang, atau tiba-tiba matot, kan kita nggak ada yang tahu. Matot software ya, atau biasa orang bilang boot loop lah atau apa. Nah, itu bisa aja terjadi. Nah, ini untuk GPS pengujiannya seperti ini aja. Ini pengujiannya langsung gue jelasin aja. Ini statik ya. Terus juga bukan dynamic karena gue nggak jalan. Ini cuma statik GPS dengan metodenya nih, karena TTF-nya 1 under 5, berarti ini metodenya hot, dan dikarenakan juga requirement-nya kalau cold testing dia nggak boleh ada network, dalam artian nggak boleh koneksi internet baik itu wifi ataupun data. Nah, ini ada nih, gua share ke knowledge-nya aja gitu, di fix GPS. Jadi ya bisa lah nanti gua share di sini kayak barusan nih. Pokoknya masuk engineer mode, udah nih tinggal rubah tadi. Nah, ini berubah nih. Tadinya maksimal cuma di 25, sekarang di 32. Oke, gitu aja untuk GPS dan untuk internal. Karena apa? Karena HP ini diperuntukkan kan untuk daily ya, untuk daily activity atau untuk yang HP kelas low. Nah, biasanya orang-orang ini pakai untuk ya semacam penggunaan harian, entah aplikasi sosial media, komunikasi kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok kan, online shopping, ini masih mumpunin. Terus kalau dipakai buat sebagai navigasi kayak untuk GNSS, misalnya kalian mau pasang di motor, di mobil, nah itu udah oke banget tuh. Nah, ini insertnya aja kan bisa 30 tuh. Lock positionnya 2724, bisa naik turun. Nah, ini udah termasuk oke, gengs. Jadi ini bukan rusak hardware, tapi masalahnya pemilihannya nih. Pemilihannya dia bisa nggak sih dapat satelit Cina, ternyata settingan awalnya nggak dipilih di situ defaultnya gitu. Jadi ini sebagai knowledge saja buat para penonton yang ada di channel gua. Jadi biar paham nih, bukan GPS-nya jelek, tapi biasanya salah setting
gitu. Dan gua akan masuk ke testing yang lain. Oke, kita masuk ke kamera nih. Di kamera itu ada 50 MP-nya, harus diaktifin, tidak manual, tidak otomatis, dia harus manual ya. Terus di sini tuh ada filter. Nah, ada macam-macam filter. Kalau kita beralih ke yang lain, misalnya kita mau ke video. Di video ini zoomnya cuma bisa 2 kali secara software. Tapi kalau secara scrolling dia 4 kali tuh. Nah, bisa 4 kali zoom. Oke. Dan dia nggak ada wide kamera, ya biasa lah ya. Transsion tuh jarang ngasih wide kamera. Terus untuk video dia bisa 1080 sama 720p 30 fps, 60-nya belum. Untuk 7020 kayak gini nih, gengs. Nah, previewnya kadang kalau kita lihat previewnya tuh patah, lagi nge-record pun patah tuh. Ya, nih misalnya aku gerakin ya. Nah, ini 30 fps-nya patah, gengs. Tuh. Patah banget tuh kalau gue goyang-goyang ya gini. Nah, wajar lah ya. Karena HP 1 jutaan, 1 juta, 1 mungkin segitu. Atau kemarin semalam gue lihat udah turun di 1 juta sekitar 90 ribuan gitu, 1 juta 90 ribu gitu. Tuh. Ya, jadi jangan berharap banyak nih sama kameranya ya. Kameranya ala kadarnya begini nih, gengs. Tuh. Juga untuk kamera depannya. Nah, ini kamera depannya nih kayak gini nih. Nah, ini kan kalian lihat kan gue record pakai RS kan. Nah, ini RS4 nih yang gue pakai nih. Tuh. Terus juga nih ya, kalau gue record depannya juga cuma bisa 30 fps saja. Tuh. Tapi depannya jauh lebih smooth ya dibanding belakangnya tuh. Oke, terus di sini juga ada fitur mode cantik. Potret pun juga ada. Kalau untuk hasil jepretannya sih lumayan ya. Termasuk lumayan hasil potretnya tuh. Nggak neko-neko, termasuk oke. Mana yang di blur, mana yang di ini juga udah oke. Nggak ninggalin problem tuh. Hasil blurannya juga rapi kok. Ya cukup rapi malah kalau hitunganku rapi. Cukup rapi. Di menu lainnya itu cuma ada panorama, mode pro sama super malam. Untuk A80 ini karena harganya yang nyaris 1 juta lebih dikit aja, ini termasuk worth it banget. Chipset juga lumayan, chipsetnya juga udah T603 dan itu juga setara dengan T606 sih. Chargerannya masih 10 watt, belum 18 ataupun belum 20-an. Untuk daily use udah oke. Ini rupanya bukan memorinya bukan 8 4+4 tapi bisa lagi nih di up nih. Dan gue baru tahu nih, ternyata extendednya bisa sampai 8. Kita coba aja ya, gengs ya. 8 itu rasanya gimana. Nah, gengs, ini udah gue rubah ke settingan 4+8. Ya, software transfer softwarenya si itel atau yang dari Transsion ini kadang suka bikin kejutan ya. Yang ditulisnya 4+4 ternyata bisa 4+8. Nah, terus juga tadi kalau kita lihat nih ya intinya kalau ada juga user yang nanya, "Bang, banyak iklannya nggak sih, Bang?" Pasti ada. Cuman saran gue tadi ya seperti sebelumnya, jangan buka ini Palm Store, terus jangan running kayak aplikasi kayak AHA Game. Karena apa? Ini biang-biang keroknya yang nongolin iklan. Gitu sih biasanya ya. Tapi sekarang udah nggak ada gitu. Dan selama gua review dari pertama kali buka sampai sekarang ini belum ada satupun iklan yang nongol. Nah, WeLive ini untuk melengkapi atau untuk mensinkronis beberapa elektronik dari pihak Transsion gitu. Misalnya kita mau ngesinkronis apa ya, mungkin kedepannya kayak model Samsung ya, bisa jadi koneksi semua ke AC, ke TV, ke apa dalam satu genggaman. Mungkin seperti itu sih yang gua bisa simpulkan. Oke, gitu aja gengs dari gua. Jadi kurang lebihnya gue minta maaf atau ada kata-kata yang menyinggung atau ada kata-kata yang konyol dari reviewan gue, jadi tolong dimaafkan, jangan sampai tersinggung. Ini just for sharing ya, ataupun juga sekalian gue mengedukasi mengenai GPS aja yang tadi gitu loh. Kayak gitu aja dari gue. Sebelum ditutup gue mau coba lagi record dulu, takutnya ntar ada aneh-aneh gitu recordnya kan. Nah, ini gue bukain dulu aksesnya. Coba ya gue record ya. Apakah tidak ada masalah? Oke, cek 1 2 3 is okay or not.
Kita cobain nih. Oke, cek 1 2 3 is okay or not. Ini lebih better daripada mic yang ada di VistaTab Mini. Oke. Oke, cek 1 2 3 is okay or not. Oke, good. Terus kalau kita mau coba suara terakhir, jadi mic-nya oke. Sekarang tinggal jedak-jeduknya dulu. Oke geng, sepertinya suaranya juga nggak jelek-jelek amat lah, standar lah ya. Cocok lah ya buat HP 1 jutaan, gue nggak bisa komentar negatif mengenai itu. Yaudah, segitu aja dari gue, sekian karena udah mau masuk zuhur. Gue cuma bisa bilang terima kasih udah subscribe, udah komen, udah gedein channel gue. Makasih banyak dan gue akan terus tetap mencoba bikin reviewan yang lebih baik lagi. Thank you gengs, selamat beristirahat dan selamat weekend.